Halo Sobat, kembali lagi di Pop Science Channel, berbagi pengetahuan berbagi informasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 5 perusahaan chip semikonduktor terbesar dunia. Semikonduktor merupakan sebuah bahan dengan padatan kristal yang berada dalam konduktivitas listrik antara konduktor dan isolator. Semikonduktor biasa digunakan untuk pembuatan berbagai jenis perangkat elektronik seperti diode, transistor dan sirkuit terpadu. Di zaman digital ini muncul aneka ragam perangkat elektronik berupa handphone sehingga produsen semikonduktor terus berkembang. Saham industri semikonduktor dan pembuat chip terus bertumbuh utamanya untuk mendukung perkembangan teknologi. Berikut 7 perusahaan semikonduktor terbesar di dunia. 1. Instrument Texas. Texas Instruments merupakan salah satu produsen chip terbesar di dunia yang memproduksi dan mendesain chip untuk perangkat seluler, semikonduktor analog, dan prosesor sinyal digital. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1930 dalam bisnis minyak dan gas. Lalu perusahaan ini mulai membuat semikonduktor pada tahun 1958 dan saat ini memiliki paten yang berjumlah puluhan ribu. Tahun 1967 Texas Instruments mengeluarkan mikrokontroler chip tunggal yang menggabungkan semua elemen komputasi menjadi satu bagian. Lalu tahun 1990 T merilis kalkulator T81. Produk ini adalah salah satu yang paling terkenal dan membuat perusahaan ini menjadi pemimpin dalam grafik. Tahun 2016 perusahaan ini memegang sekitar 45.000 paten dan memiliki pendapatan 18,34 miliar dolar Amerika akhir 2021. 2. Nvidia Corp. Perusahaan ini didirikan April 1993 oleh Jensen Huang, Curtis Priem, dan Chris Malachowy. Perusahaan ini dikenal dengan kartu grafis videonya dan dianggap high-end dan terkenal di kalangan seniman digital dan gamer. Perusahaan ini memiliki pendapatan 16,68 miliar dolar Amerika pada tahun 2021. Perusahaan Amerika ini merancang antarmuka pemrograman aplikasi, API, unit pemrosesan grafis, dan sistem pada chip, SoC, untuk pasar otomotif dan seluler. Nvidia ini juga membuat perangkat lunak dan perangkat keras kecerdasan buatan, juga sudah berkembang ke industri game. Beberapa tahun terakhir, perusahaan ini membuat prosesor mobile untuk tablet dan smartphone. 3. Broadcom Incorporated. Broadcom Inc. merupakan perusahaan di Amerika yang memproduksi dan mendesain berbagai macam semikonduktor dan perangkat lunak. Dari semua perusahaan semikonduktor, Broadcom Inc. mempunyai sejarah-sejarah yang unik. Perusahaan ini didirikan oleh sepasang mahasiswa dan profesor bernama Henry Nicholas dan Henry Samuel dan Ukla yang memulai perusahaan pada tahun 1991. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 11.750 orang di lebih dari 15 negara. Perusahaan ini menghasilkan semikonduktor analog dan digital. Mereka juga memproduksi antarmuka, prosesor, saklar, router, dan serat optik. Broadcom Inc. memiliki pendapatan 23,89 miliar dolar Amerika pada tahun 2020. 4. UMC, United Microelectronics Corporation. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 dan berkantor pusat di Hsinchu Science Park di Hsinchu, Taiwan. Ketua UMC saat ini adalah Stan Hang. Perusahaan ini mempunyai 12 fasilitas produksi dan sekitar 20.000 karyawan. Pendapatan perusahaan ini berkisar 7,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2021 lewat situs web. Pada Mei 1980, UMC merupakan spin-off dari Institut Riset Teknologi Industri. Secara resmi perusahaan baru dimulai dan merupakan bisnis sirkuit swasta terpadu pertama di Taiwan. Terutama UMC dikenal untuk memproduksi sirkuit terpadu dan bisnis semikonduktornya. Salah satu produsen chip terbesar, juga merupakan pemasok terbesar tub industri otomotif. 5. Samsung Electronics. Samsung Electronics merupakan salah satu produsen chip semikonduktor terbesar di dunia. SEC telah memimpin dunia dalam pembuatan ponsel mulai tahun 2011. Ia juga mengatakan sebagai produsen chip memori terbesar. Hal ini populer dengan komputer tablet, terutama Samsung Galaxy Tab yang didukung oleh Android. Samsung Electronics memiliki pendapatan keseluruhan sebesar 279,6 triliun won di 2021. Nah itu dia sobat, untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.